Kalau kamu ngikutin dunia VTuber, pasti tahu istilah graduation atau lulus kan? Itu momen dimana seorang talent pamit, akunnya jadi sunyi, ya ceritanya selesai. Tapi, gimana kalau sebuah akun yang seharusnya udah jadi hantu, tiba-tiba bangkit lagi? Dan ya, inilah yang terjadi. Cuma satu balasan emoji hati. Kedengarannya sepele kan? Tapi balasan ini datang dari akun Gita Melodia yang udah 3 tahun sunyi senyap. Kebayang nggak betapa gemparnya komunitas saat itu? Tiba-tiba ada tanda kehidupan. Nah, ini dia misteri utamanya. Gita Melodia, yang kita semua tahu sudah resmi lulus sejak 8 Mei 2022, tiba-tiba muncul lagi. Tapi kemunculannya ini aneh, mencurigakan banget. Pertanyaannya jadi bukan cuma kok bisa, tapi ini siapa? Oke, mari kita bedah kasusnya. Biar kita ngerti kenapa kembalinya Gita ini aneh banget, kita perlu lihat perbandingannya sama kasus lain. Jadi kita bisa lihat apa sih yang bikin ini jadi beda? Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada Neko Yamasena atau Sena. Dia kembali, tapi itu wajar banget. Kenapa? Agensinya bubar, jadi hak karakternya ya balik ke dia. Masuk akal kan? Nah, bandingin sama Gita. Agensinya masih aktif, masih jalan, dan mereka yang pegang hak IP-nya. Perbedaan fundamental ini yang bikin kembalinya Gita tuh terasa janggal. Kayak ada yang ngatur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detektif-detektifan. Mari kita urai petunjuk-petunjuknya. Karena sebenarnya bukti yang nunjukin kalau ini bukan Gita yang asli itu udah ada di depan mata. Tanda-tandanya tuh jelas banget. Pertama, nada bicaranya. Jadi impersonal. Kaku. Balasannya ke Fiona Claresta yang notabene temennya cuma satu emoji love. Aneh kan? Biasanya kan interaksinya hangat. Terus tiba-tiba akunnya mulai nge-retweet talent-talent lain dari agensi yang sama. Pola aktivitasnya ini nggak kayak orang yang kangen dan mau nyapa teman-teman lama. Ini lebih kayak akun yang dijalankan buat tujuan tertentu. Timeline ini benar-benar memperjelas segalanya. Coba lihat. Dari 8 Mei 2022, akunnya mati suri. Hening total. 3 tahun loh. Tiba-tiba, bam, di tahun 2025 muncul aktivitas lagi. Bukan cuma asal-asalan, tapi sangat spesifik dan terarah. Nge-retweet mantan kolega, terus balesin VTuber aktif. Ini jelas bukan kebetulan. Ini pola yang disengaja. Oke, jadi kalau kita berasumsi ini memang agensinya yang gerak, bukan talentnya, pertanyaannya jadi besar. Emang boleh begitu? Etis nggak sih? Nah, disinilah perdebatannya mulai memanas. Ada satu analogi yang menurut saya kena banget. Menggunakan kulit hantu untuk mendekati orang lain. Dalam banget kan? Ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Rasanya kayak ada yang pakai topeng seseorang yang udah pergi, persona yang dicintai banyak orang, tapi untuk tujuan yang kita nggak tahu. Jujur, ini agak mengerikan. Yah, inilah dilema digital yang rumit. Jadi sebuah agensi megang dan ngoperasiin akun media sosial dari talent yang udah pensiun. Mereka pakai identitas dan warisan yang udah dibangun, tapi tanpa melibatkan orang aslinya. Secara hukum mungkin mereka benar karena IP-nya punya mereka, tapi persona, hubungan, dan kepercayaan itu dibangun oleh manusia, oleh si talent. Jadi pas agensi ngambil alih, mereka mungkin pegang hak hukum, tapi mereka seakan-akan melanggar ikatan emosional yang udah ada. Masalah etisnya jadi banyak banget. Satu, ini jelas menipu fans dan kreator lain yang ngira mereka ngobrol sama orang aslinya. Dua, ada potensi manipulasi hubungan buat kepentingan bisnis. Tiga, ini jelas nggak menghargai kerja keras dan warisan dari voice actor aslinya. Dan yang paling parah mungkin adalah riwayat kerja si talent jadi kayak CV kosong. Semua yang udah dia bangun seakan-akan bukan miliknya lagi. Oke, kalau ini semua adalah gerakan yang disengaja oleh agensi, pertanyaannya sekarang adalah, buat apa? Apa sih tujuan mereka? Apa yang mau mereka capai dengan membangkitkan akun yang udah lama terkubur ini? Kalau kita lihat kemungkinannya, ada beberapa motif. Bisa aja iseng atau komedi, tapi kayaknya kemungkinannya kecil. Atau mungkin mau relaunch beneran? Bisa jadi. Niat jahat, waduh semoga enggak. Tapi kalau kita lihat polanya, kemungkinan terbesar sekitar 50% adalah buat promosiin talent lain. Jadi, hipotesis utamanya adalah ini. Warisan kita, namanya yang besar, lagi dipakai sebagai alat promosi. Buat siapa? Buat mantan talent agensi yang lain. Sebuah strategi bisnis yang, ya mungkin legal. Tapi secara etis, wah itu dipertanyakan banget. Ini terasa kayak langkah bisnis yang dingin, yang nggak peduli sama perasaan komunitas. Dan ini masalahnya jadi lebih besar dari sekedar taktik bisnis loh.
Ini tentang warisan. Apa yang terjadi pada sebuah peninggalan digital saat penciptanya udah nggak ada lagi? Ini seperti menggali kuburan dan memanfaatkannya untuk nostalgia. Wah, ini kutipan yang nusuk banget ya. Dan ini benar-benar ngegambarin apa yang dirasain sama fans lama. Mereka merasa ini kayak sebuah penodaan. Kenangan indah mereka sama Gita diambil, terus diubah jadi alat marketing. 3 tahun. Coba bayangin, selama 3 tahun, komunitas sudah menghormati kepergian Gita. Mereka udah, move on, tapi tetap menyimpan kenangan baik. Terus tiba-tiba, kemunculan yang aneh dan tanpa emosi ini datang. Ini bukan cuma janggal, tapi rasanya kayak mengusik ketenangan dan merusak memori yang udah mereka jaga baik-baik. Karena pada akhirnya, intinya tuh di sini. Buat fans, sosok Gita itu adalah karakternya. Mereka terhubung secara emosional sama orang di balik avatarnya. Mereka suka sama kepribadiannya, humornya, jiwanya. Jadi waktu akun itu dijalankan sama perusahaan yang cuma meniru-niru, rasanya ya kayak sebuah pengkhianatan, kepercayaan mereka dirusak. Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan besar. Saat sebuah identitas digital lulus atau pensiun, siapa yang punya hantunya? Di zaman sekarang, di mana persona online bisa hidup lebih lama dari kreatornya, siapa yang sebenarnya megang kendali? Siapa pemilik hantu di dalam mesin ini? Pertanyaan ini akan terus ada, bahkan lama setelah sebuah akun kembali sunyi.